Keruntuhan Romawi, kebangkrutan dan kekaisaran yang terbakar. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab keruntuhan Romawi. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Kekaisaran Romawi pada puncak penjayaannya adalah simbol kekuatan dan keagungan di dunia kuno. Dengan luas wilayah yang membentang dari Inggris hingga Mesir, Roma bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat budaya, ekonomi, dan militer. Namun di balik dekade kemewahan dan kekuatan ini tersimpan berbagai masalah yang perlahan menggerogoti fondasi kekaisaran. Keruntuhan Romawi adalah sebuah drama panjang yang dipenuhi intrik, perang, dan pengkhianatan, mengingatkan kita bahwa pada awalnya Roma dikenal sebagai pusat perdagangan dan inovasi. Jalan-jalan yang terbuat dari batu, sistem saluran air yang canggih, dan infrastruktur yang luar biasa memungkinkan pengangkutan barang dan orang secara efisien. Namun seiring berjalannya waktu, kekayaan yang melimpah justru menjadi kutukan. Krisis ekonomi mulai merambat ketika biaya perang meningkat dan kaisar-kaisar mengandalkan pajak yang semakin menindas rakyat. Sistem pajak yang berat membuat petani dan pedagang lokal menderita. Inflasi mulai merajalela ketika kaisar mengeluarkan mata uang yang kurang bernilai dan rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada abad ketiga dikenal sebagai krisis abad ketiga. Situasi ini mencapai puncaknya, koin perak kehilangan nilai dan banyak daerah mengalami kelaparan dan kerusuhan. Rakyat yang dulunya bangga menjadi bagian dari kekaisaran kini tertindas dan dikhianati. Di tengah kekacauan ini, para pemimpin militer mulai menguasai kekuatan politik. Mereka tidak lagi berjuang demi kepentingan Roma, tetapi demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Tentara yang seharusnya menjadi pelindung berubah menjadi alat kekuasaan yang merusak. Ketika pemerintah pusat tidak mampu mengatasi krisis, provinsi-provinsi mulai mencari cara untuk bertahan sendiri. Korupsi merajalela di kalangan elit politik Romawi. Banyak kaisar yang lebih mementingkan kemewahan dan kekuasaan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Nero misalnya menghabiskan banyak waktu untuk sumber daya untuk membangun istana megah sementara kota Roma terbakar. Dia dituduh tidak peduli terhadap penderitaan warganya. Pada saat yang sama, Caligula menjadikan kekuasaan sebagai permainan, menjadikan kuda kesayangannya Incitatus sebagai senator, menunjukkan betapa jauh ia dari kenyataan rakyatnya. Perebutan kekuasaan semakin intensif. Setiap kali kaisar baru naik tahta, pengkhianatan dan pembunuhan menjadi hal biasa. Ketidakstabilan politik ini menciptakan kekacauan, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan. Senat yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan justru berubah menjadi sekumpulan orang yang bersekongkol untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Di tengah semua ini, pemberontakan terjadi di seluruh kekaisaran. Para petani yang tertindas bangkit melawan para pejabat yang korup, dan tentara yang frustasi berbalik melawan atasan mereka. Hal ini memperlemah kekuasaan Romawi dan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh di luar perbatasan. Ketika kekuatan Romawi mulai melemah, suku-suku barbar seperti Visigoth, Ostrogoth, dan Vandal melihat peluang untuk menyerang. Pada tahun 410 Masehi, Alaric, pemimpin Visigoth, berhasil menembus benteng Roma dan menjarah kota. Ini adalah momen yang mengguncang dunia, menandai pertama kalinya Roma jatuh ke tangan musuh setelah hampir 800 tahun. Serangan ini bukan hanya hasil dari kekuatan barbar, tetapi juga akibat kelemahan internal Romawi. Ketidakmampuan kaisar untuk mengendalikan pasukan dan mempertahankan batas wilayah menyebabkan hilangnya kontrol atas provinsi-provinsi. Dalam menghadapi serangan dari berbagai arah, Romawi terpaksa memperkerjakan tentara bayar. Meskipun Roma masih memiliki pasukan yang besar, mereka tidak dapat mengatasi serangan yang datang dari suku-suku barbar ini. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai suku terus menyerbu wilayah-wilayah Romawi, menghancurkan desa dan kota-kota. Setiap serangan meninggalkan jejak kehancuran dan rasa takut di hati rakyat. Kebakaran besar yang melanda Roma pada tahun 64 Masehi di bawah pemerintahan Nero seringkali dianggap sebagai simbol dari kekacauan yang melanda kekaisaran. Selama kebakaran tersebut,
Nero dikabarkan menghabiskan waktu untuk bermain kecapi sambil menyaksikan kota terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan banyak kerusakan dan memunculkan kemarahan rakyat terhadap pemerintahannya. Meskipun kebakaran besar ini terjadi sebelum era keruntuhan, itu melambangkan kegagalan kepemimpinan Roma untuk melindungi warganya. Ketidakpedulian kaisar dan kebobrokan administrasi menjadi gambaran nyata dari kekaisaran yang semakin terpuruk. Setelah penjarahan oleh Visigoth, banyak bangunan sejarah dan artefak yang hilang selamanya. Roma yang dulunya megah kini menjadi bayangan dari kejayaan. Banyak bangunan hancur, sementara rakyat yang selamat hidup dalam ketakutan. Kehilangan moral dan kehampaan identitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap sudut kota menceritakan tentang kejayaan yang hilang dan keputusan yang mendalam. Pada tahun 476 Masehi, ketika Romulus Augustulus, kaisar terakhir Romawi Barat, dipaksa turun tahta oleh Odoacer, seorang pemimpin barbar, dunia menyaksikan akhir dari kekaisaran yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Dengan jatuhnya Romulus, Roma tidak hanya kehilangan penguasa, tetapi juga simbol dari peradaban yang pernah menjadi panutan dunia. Namun meskipun Romawi Barat runtuh, Romawi Timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium terus bertahan. Dengan ibu kota Konstantinopel, Bizantium menjadi pusat perdagangan, budaya, dan agama selama berabad-abad. Warisan Romawi terus hidup, mempengaruhi sistem hukum, bahasa, dan budaya di seluruh Eropa. Keruntuhan Kekaisaran Romawi mengajarkan kita banyak hal tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Meskipun Roma jatuh, warisan tetap hidup dalam banyak aspek kehidupan modern. Sistem hukum Romawi yang dikenal dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia menjadi dasar bagi banyak negara di seluruh dunia. Arsitektur Romawi dengan jalan-jalan yang dibangun dan teknik konstruksi yang canggih masih dapat ditemukan di banyak kota saat ini. Bahasa Latin meskipun tidak lagi digunakan sebagai bahasa sehari-hari menjadi dasar bagi banyak bahasa modern seperti Spanyol, Prancis, dan Itali. Warisan seni dan literatur Romawi termasuk karya Cicero, Virgil, dan Ovid terus diajarkan dan dihargai. Keruntuhan Romawi adalah pengingat bahwa kekuasaan yang besar tidak dapat bertahan tanpa integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap rakyat. Ketika satu peradaban runtuh, yang lain seringkali bangkit. Dari abu Romawi, dunia menemukan cara baru untuk bergerak maju, dan pelajaran dari sejarah terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Kisah keruntuhan Kekaisaran Romawi adalah sebuah epik yang menggambarkan perjalanan dari kejayaan menuju kehampaan, dari kebangkrutan ekonomi hingga perang saudara yang melanda, serta serangan dari luar. Setiap elemen berkontribusi pada akhir sebuah era. Namun di balik semua itu, warisan Romawi tetap menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi peradaban modern. Dengan segala kebijaksanaannya mengingatkan kita bahwa meskipun satu pintu tertutup, banyak pintu lainnya akan terbuka, membawa harapan baru bagi masa depan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out!